Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya sayangi, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Pertemuan keempat dengan materi perubahan fisik lingkungan. Memelihara lingkungan sekitar. Tanggung jawab memelihara lingkungan sekitar adalah tanggung jawab bersama. Dalam keluarga, memelihara lingkungan sekitar adalah tanggung jawab semua anggota keluarga, termasuk ayah, ibu, kakak, dan adik. Di lingkungan RT dan RW adalah tanggung jawab semua warga RT dan RW. Begitu pula, di lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah, termasuk bapak, ibu guru, dan seluruh siswa. Beberapa hal yang harus kita lakukan supaya lingkungan sekitar kita selalu sehat dan nyaman. 1. Memelihara air agar memenuhi syarat kesehatan. Jadi, jangan membuang sampah atau kotoran ke sumber air yang digunakan untuk minum, makan, dan mandi. 2. Mencegah air agar tidak tergenang. Maka dapat dilakukan kegiatan membersihkan got yang tersumbat di sekitar rumah dan mengubur kaleng dan botol bekas agar tidak menjadi tempat sarang nyamuk. 3. Hemat menggunakan air. 4. Menjaga tumbuhan hijau di sekitar tempat tinggal dengan menanam tumbuhan pada tanah yang kosong di sekitar tempat tinggal, karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen yang kita butuhkan setiap saat. 5. Membersihkan semua ruangan dan membuka jendela di siang hari supaya sirkulasi udara menjadi lancar. Pengolahan sampah. Sampah dapat diolah dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi atau menghemat pemakaian barang-barang yang ada di sekitar sehingga dapat mengurangi jumlah sampah. 2. Reuse adalah pemakaian kembali barang-barang bekas, misalnya kemasan air mineral ukuran gelas dapat dipakai menjadi wadah pembibitan tanaman sebagai pengganti polybag. 3. Recycle. Recycle adalah daur ulang dalam upaya membuat produk yang sama maupun menyerupai dengan menggunakan bahan yang sama, seperti daur ulang kertas. Sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga juga dapat didaur ulang menjadi kompos untuk menyuburkan tanaman. Pembuatan kompos. Kompos adalah bahan organik yang telah menjadi lapuk seperti daun-daun, rumput, sisa makanan, kotoran hewan, dan lain-lain. Bahan organik yang telah menjadi kompos sangat baik untuk menambah unsur hara pada tanaman dan juga berguna untuk 1. Memperbesar daya ikat tanah yang berpasir, sehingga tanah yang tadinya pekat dengan penambahan kompos akan menjadi gembur. 2. Meningkatkan kemampuan menahan air, sehingga tanah lebih banyak menyediakan air
bagi tanaman. 3. Mempertinggi daya ikat tanah sehingga tidak mudah larut dalam air yang berlebihan, baik dari penyiraman maupun. Tujuan pembuatan kompos: mengurangi tumpukan sampah organik, membantu pengelolaan sampah secara dini dan cepat, menyediakan pupuk organik yang murah dan ramah lingkungan, menghemat transportasi pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA, mengurangi kebutuhan lahan TPA. Pembuatan kompos dengan EM4. EM4 adalah singkatan dari efektif mikroorganisme. EM4 adalah suatu cairan berwarna kecoklatan dan beraroma manis asam atau segar yang di dalamnya berisi campuran beberapa mikroorganisme hidup yang menguntungkan tanah. EM4 bisa didapatkan di toko-toko pertanian. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kompos. 1. Sampah organik, misal sisa tanaman, sampah dapur, atau sisa sayuran. 2. Dedak setengah kilogram. 3. Sekam atau serbuk gergaji 1 kilogram. 4. Gula pasir 20 gram dilarutkan dalam 100 ml air dicampur dengan setengah sendok makan EM4, aduk rata, dan didiamkan selama semalam untuk diaktifkan. 5. Air bersih secukupnya. Cara pembuatan kompos. 1. Campurkan dan aduk secara merata sampah organik, dedak, dan sekam atau serbuk gergaji. 2. Siramkan larutan EM4 sambil diaduk-aduk hingga campuran bahan organik basah secara merata, atau bila adonan dikepal dengan tangan, air tidak menetes, dan bila kepalan dilepas, adonan akan mekar. 3. Adonan digunduhkan di atas lantai yang kering, kemudian ditutup karung goni selama 4-5 hari. 4. Pada hari kedua atau ketiga, kompos biasanya mengeluarkan panas yang cukup tinggi. Bukalah karung penutup dan gundukan adonan dibolak-balik, kemudian tutup kembali. Suhu tinggi dapat mengakibatkan kompos rusak karena terjadi pembusukan. 5. Setelah bahan menjadi kompos, karung goni dapat dibuka. Kompos memiliki ciri-ciri warna hijau, gelap, gembur, tidak panas, dan tidak berbau. 6. Kompos dapat digunakan sebagai pupuk. 2. Mendaur ulang kertas. Daur ulang kertas adalah mengolah kertas bekas sebagai bahan baku untuk menghasilkan kertas yang baru. Untuk mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang, terlebih dahulu dilakukan penyortiran. Sampah kertas yang dapat didaur ulang adalah sampah kertas yang tidak mengandung lapisan plastik, tembaga, perak, bukan kertas limbah B3, yaitu seperti kertas bekas bungkus pestisida dan bungkus obat. Kertas daur ulang dapat menjadi kertas bernilai seni bila dalam proses pembuatannya dikombinasikan dengan pewarna alami, tekstur dari rumput, dedaunan, bunga yang memiliki nilai artistik.
Beberapa contoh hasil kertas daur ulang adalah berupa lembaran kertas, kartu ucapan, buku catatan, tempat pensil, figura foto, dan lain-lain. Pembuatan kertas daur ulang. Bahan: 1. Kertas bekas. 2. Air secukupnya. 3. Bahan pewarna alami seperti kunyit, teh, daun pandan, daun jati, dan lain-lain. 4. Lem kanji. Alat: 1. 2 bak plastik atau bak air. 2 blender. 3 1 set cetakan kertas. 4 1 buah rakel atau spons. 5 1 lembar triplek ukuran 120 x 120 cm atau sesuai kebutuhan. 6 2 meter kain katun atau tetron atau sejenisnya yang menyerap air. 7 gunting kertas. Cara membuat: 1. Kertas bekas dipotong kecil-kecil. 2. Potongan kertas direndam di dalam bak air selama 1 hari. 3. Kertas dilunakkan dengan blender sehingga halus dan menyerupai bubur kertas. Untuk membantu menghaluskan kertas dengan menggunakan blender, perlu ditambahkan air dengan pembanding 1:2. 4. Masukkan bubur kertas ke dalam bak penampung. 5. Untuk menambahkan daya rekat bubur kertas, dapat ditambahkan lem. Lem ditambahkan air, lalu di blender hingga homogen. Kemudian, campurkan pada bubur kertas. Perbandingan antara air, bubur kertas, dan lem adalah sebagai berikut. 15 liter air, 3 liter bubur kertas, 1 sendok makan lem. 6. Untuk memberikan tekstur, warna, dan karakter pada kertas, dapat ditambahkan pewarna alami, biji-bijian, ataupun dedaunan yang dihaluskan terlebih dahulu. 7. Masukkan skrin ke dalam bak, angkat skrin hingga full tinggal di atas skrin. 8. Basahi papan yang telah dilapisi kain. Tempelkan skrin ke papan, lalu dirakel sehingga airnya turun. 9. Angkat skrin hingga kertas menempel di papan yang telah dilapisi dengan kain katun yang menyerap air. 10. Ulangi langkah nomor 7, 8, dan 9 berkali-kali hingga papan dipenuhi oleh kertas secara merata. 11. Jemur papan di tempat panas sehingga kertas menjadi kering. 12. Setelah kering, lepaskan kertas secara perlahan-lahan. Agar permukaan kertas menjadi pipih, kertas dapat disetrika setelah mendekati kering. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.